Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Sistem Terdistribusi atau Sister. Dan untuk pekan ini kita akan bahas yaitu name service untuk teorinya. Sementara untuk prakteknya nanti kita akan bahas tentang atau kita akan praktekkan tentang multi-thread programming. Walaupun secara teorinya threading itu udah dibahas di awal-awal teorinya, tapi baru prakteknya sekarang. Oke. Nah, sebelum kita ke praktek, kita berteori terlebih dahulu, yaitu yang akan disampaikan kita bahas tentang name service. Apa itu name service? Jadi sebagai pendahuluan, name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya adalah untuk meresolve nama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi ini memerlukan nama resource untuk pemanggilan, alamat itu lokasi resource tersebut, serta rute bagaimana mencapai lokasi tersebut. Nama service memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas di jaringan komputer, jadi berbeda dengan di jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer, layanan, remote object, berkas, dan pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi misalnya adalah URL, ini untuk mengakses suatu halaman web, alamat email untuk melakukan komunikasi antar pemakai. Oke, sekarang apa itu nama name resolution binding dan attribute? Name resolution ini adalah nama yang ditranslasikan ke data dengan resource atau objek tersebut. Sementara untuk binding, ini adalah asosiasi antara nama dan objek. Biasanya, nama akan diikat atau bound ke atribut dari suatu objek. Untuk address, ini adalah atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. Sementara atribut sendiri adalah suatu nilai, suatu objek properti. Contoh adalah penguraian naming domain untuk mengakses resource dari URL. Seperti ini. http www.cdk3.net 8888/webexample/earth.html. Ini kalau di resolution via DNS lookup-nya ternyata CDK3 ini adalah 555555.5, di mana 55 ini adalah network address, sementara yang 888 ini adalah port number-nya. Dan ini adalah web example.html adalah lokasi folder di dalam web servernya. Oke, jadi ini adalah proses penamaan name service di dalam sistem terdistribusi. Jadi ada IP number, port number, path name atau ya folder atau file itu berada di mana. Oke, gambarnya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke tujuan penamaan. Apa sih tujuan dari penamaan? Pertama, melakukan identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Jadi harus diidentifikasi layanan yang diminta. Yang kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai, tidak harus nama yang sama. Memungkinkan location independent. Perubahan lokasi tidak akan menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Yang keempat, memberikan kemampuan keamanan, security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. Jadi, jika seseorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu. Karena sulit sekali apabila kita melakukan nebak-nebak nama tersebut. Oke, selanjutnya jenis nama. Pertama, usernames. Dibuat oleh pemakai, oleh user. Ini merujuk pada suatu objek atau layanan. Terdiri dari string of character. Contohnya misalnya HP201 untuk pencetakan. Atau misalnya ptp/tmp/ts.c untuk berkas. Yang kedua, system names. Ini terdiri dari bit string internal untuk sistem, jadi tidak ditujukan untuk manusia. Lebih compact dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Artinya yang pertama jenis nama itu human readable, bisa dibaca oleh manusia, sementara untuk sistem itu biasanya tidak. Oke. Selanjutnya struktur nama.
Ini ada primitif flat name, unique identifier UIDs. Ini tanpa struktur internal, jadi hanya string of bits. Digunakan untuk perbandingan dengan UID lain. Tidak membawa informasi lain, benar-benar nama saja. Sangat berguna dan banyak digunakan karena location application independent, sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek. Seragam, artinya fixed size, compact, mudah disimpan, dipas, dan jika cukup besar menjadi sulit tebak. Yang kedua, partition name atau PN. Ini komposisi dari beberapa nama primitif, biasanya disusun secara hierarki. Contohnya telaga.cs.ui.ac.id /cs/doc/academic/sysdis/naming ppt. Membawa informasi impure name, jadi ada informasi yang dibawa. Biasanya tidak secara unik mengidentifikasikan objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke satu objek. Yang ketiga, descriptive name atau DN. Daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik. Dan dia membawa informasi impure name. DN adalah superset dari PN. Contohnya OSI X500 directory service, directory information tree, directory information base, DIB, the entire directory structure including the data associated with the nodes. Oke, name context. Nama selalu diasosiasikan dengan konteks yang mendefinisikan di mana nama tersebut valid. Ada dua macam konteks. Yang pertama adalah universal context. Dimanapun nama digunakan, nama di-resolve dengan cara yang sama. Dapat disalin dari mesin ke mesin dengan bebas. Contohnya misalnya www.cs.ui.ac.id index.html. Yang kedua adalah relative context. Kalau yang universal context itu bisa di mana saja. Sementara untuk yang relatif, ini context dependent, sangat tergantung. Contoh, A/B/C, B/C resolvable pada konteks A. Sedangkan pada node yang berbeda, A/B/C dapat merujuk pada hal yang berbeda pula. Jadi tidak selalu sama. Untuk sasaran fasilitas penamaan, ini tentu saja sasarannya adalah efisiensi. Karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Kemudian sasarannya adalah terdistribusi, tentu saja. Renungkan jika misalnya, bayangkanlah jika UID itu dibangkitkan oleh centralized generator. Bisa terjadi bottleneck atau bahkan tempat generator tersebut mengalami kegagalan. Tampak seperti global space, artinya tidak tergantung konektivitas, topologi, dan lokasi objek. Mendukung pemetaan satu to many antara nama dan objek untuk memungkinkan multicast. Mendukung dynamic relocation of object jika objek atau proses potensial untuk mobile berpindah-pindah. Jadi diperlukan dynamic binding antara nama dan alamat, juga antara alamat dan rute. Memungkinkan lokal alias sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Tentu saja diperlukan pemetaan antara alias dan full name. Kemudian untuk name list terdiri dari dua komponen, yaitu name agent dan name server. Network client name agent, client name agent, name server. Jadi ada pemetaannya. Name agent ini berada di client, bisa satu name agent per client ataupun satu name agent digunakan oleh beberapa client. Untuk name agent menjadi perantara antara client dan name server. Contohnya ada resolver pada domain name service atau DNS. Fungsi name agent ini memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan bagi klien program. Jadi menyembunyikan lokasi name server. Berbicara dalam protokol komunikasi yang dimengerti oleh name server, mengetahui bagaimana namespace diatur sehingga tahu kemana suatu request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokasi, melakukan negosiasi kompatibilitas atau availability sumber daya berdasarkan atribut. Sementara untuk name server, ini menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples atau nama, lokasi, atribut. Contoh atributnya, jika ada printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan pencetakan PostScript ataupun tidak. Hal penting harus dimiliki. Pertama adalah availability, resilient to failure, konsistensi, kecepatan menerima pengaruh perubahan name list, kemudahan mengkompilasi list of object. Ada dua jenis name server. Pertama, primary name server. Ini mendapatkan data dengan baca file storage, lebih dikenal dengan file zone. Dan yang kedua, secondary name server, mendapatkan data dengan mereplikasikan data yang ada di
primary server, lebih kenal dengan transfer zone. Untuk bentuk namelist tersentralisasi, yaitu namelist yang berada pada satu mesin. Kelebihannya, layanan cukup dilakukan dengan melihat namelist. Waktu yang dibutuhkan antara registrasi objek dan saat objek tersebut dapat diakses sangat singkat, mudah untuk memperoleh daftar objek aktif. Sementara untuk kekurangannya, poor resilience, jika node crash, ya terjadilah malapetaka. Ya, sekalinya rusak udah selesai. Dan juga kemacetan, congestion membatasi availability. Sementara untuk namelist terreplikasi penuh digunakan untuk mengatasi kekurangan dari namelist tersentralisasi tadi. Masalahnya yang pertama adalah write. Untuk menjaga konsistensi, jika namelist direplikasi, maka setiap perubahan harus terrefleksi di semua copy. Nah, bagaimana jika saat perubahan dicatat ada sebagian replika yang tidak dapat dihubungi, link or not failure? Dan untuk read, bagaimana jika informasi yang diperoleh ternyata sudah usang, udah kadaluarsa, atau ada beberapa replika yang tidak dapat diakses? Solusinya adalah sebuah name server dipilih menjadi master dan selalu merefleksikan secara akurat state of the world. Name server lainnya bertindak sebagai pemberi petunjuk atau hint yang belum tentu benar. Propagasi informasi antara master dan replika dilakukan saat sepi. Sinkronisasinya diperlukan beberapa asumsi. Pertama, data penamaan tidak sering berubah, perubahan tidak signifikan, sehingga ketidakkonsistenan relatif jarang terjadi, tergantung dari aplikasi atau cukup akurat untuk mobile system, tetapi tidak untuk sistem berbasis objek yang sangat dinamis. Jika dipakai data yang usang, maka akan terjadi error yang dapat diatasi. Contoh, buku telepon yang membuat nomor telepon yang tidak terpakai lagi. Kemudian tidak ada masalah jika dipakai data usang, contohnya forward pada alamat email yang lama. Kelebihannya, tidak perlu suatu central name server di mana seluruh station tergantung pada name server tersebut. Yang tadi terjadi malapetaka kalau dia ngehang. Kemudian masih relatif mudah memperoleh daftar objek dalam suatu jaringan di mana suatu name list berisi informasi yang dibutuhkan. Availability meningkat sehingga lokasi objek dapat ditemukan lebih cepat dari name list tersentralisasi. Sementara untuk kekurangannya, menggunakan lebih banyak memori, pastinya potensial timbul masalah ketidakkonsistenan, ya kan tadi ada proses sinkronisasi yang tidak tepat. Misalnya pada beberapa jaringan, broadcast paket ke replika sangat meningkatkan overhead jaringan. Ini namanya adalah beban tambahan di dalam bandwidth. Oke, untuk name list terreplikasi sebagian. Kalau tadi terreplikasi full, sekarang kalau sebagian saja. Sebagian name list disimpan dalam cache setiap mesin, memerlukan mekanisme tunjuk yang biasanya benar. Tidak ada master copy sehingga dapat timbul masalah seberapa besar cache, manakah nama yang harus dihapus dari cache untuk menjaga konsistensi. Umum digunakan pada sistem berbasis objek. UID merupakan nama objek, petunjuk lokasi disimpan dalam nama tersebut untuk menghindari seringnya berkonsultasi dengan nama server. Petunjuk harus dapat diandalkan. Jika sebuah objek berpindah, maka setiap reference harus diubah satu persatu. Contoh, untuk name service pertama adalah DNS, yaitu memetakan nama domain ke alamat. Ada lagi GNS, Global Name Service, memetakan global name ke atribut. Skalabilitas dapat menangani perubahan. Ada lagi X500 Directory Service, ini memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Dan ada juga Genie Discovery Service, mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Biasanya di dalam jaringan yang lebih dikenal itu adalah yang DNS. Oke, sampai di sini untuk teorinya, bicara tentang name service. Biasa jika ada pertanyaan kita akan bahas itu. Selanjutnya kita akan mulai dengan praktek. Dimana prakteknya yaitu multi-thread programming. Oke, nanti kita bisa saksikan bagian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video kali ini kita akan mulai dengan praktek. Dan kali ini kita akan praktek multi-thread programming. Oke, seperti biasa kita pakai Java dan saya sudah mempersiapkan notepad-nya. Sedikit sebelum kita langsung ke prakteknya, ini multithread sebetulnya sudah dibahas secara teorinya di pertemuan saya lupa bukan berapa.
tetapi baru kita praktekkan pekan ini. Jadi pemrograman multithread ini merupakan konsep penting dalam networking menggunakan Java, misalnya untuk melakukan beberapa tugas yang berbeda dalam satu waktu pada jaringan client server. Sebelum membahas multithread, maka penting untuk memahami perbedaan antara pemrograman single thread, pemrograman multiproses, dan pemrograman multithread. Dalam pemrograman single thread, setiap statement masing-masing akan dieksekusi satu persatu layaknya sebuah antrian. Pemrograman seperti ini biasa digunakan pada bahasa pemrograman lawas atau yang udah kadaluarsa, di mana setiap kode akan dibaca oleh Central Processing Unit. Pada pemrograman single thread ini, apabila suatu statement tidak tereksekusi, maka statement berikutnya juga tidak akan tereksekusi. Dengan kata lain, apabila sebuah variabel sedang diakses oleh salah satu statement, maka dapat dijamin jika variabel itu tidak diakses oleh statement yang lain. Jadi, programmer dapat dengan mudah menentukan statement mana yang mengalami masalah apabila terjadi error pada base program tersebut. Ini istilahnya pemrograman pakai statement yang masa lalu. Nah, berbeda dengan single thread yang mengeksekusi setiap statement secara berurutan, pada multiproses setiap statement dapat dieksekusi sendiri-sendiri. Sedangkan untuk pemrograman multithread, maka dapat dilihat contohnya pada layar desktop ketika user menjalankan beberapa aplikasi GUI. Adapun berbeda dengan pemrograman multiproses, pada multithread statement berjalan terpisah namun masih menggunakan memori yang sama pada komputer. Sedangkan pada pemrograman multiproses, memori yang digunakan oleh setiap eksekusi statementnya akan berbeda-beda. Baik, yang pertama multithread pada Java. Eksekusi thread pada Java diimplementasikan oleh kelas java.lang thread, sedangkan kode untuk tugas-tugas yang dirancang untuk dijalankan di thread direpresentasikan pada kelas interface. Nah, sebentar. Thread class java.lang.thread menyediakan metode untuk memulai atau start, menghentikan, stop, dan melanjutkan resume thread, serta untuk mengontrol aspek lain seperti prioritas thread. Di antara metode-metode yang didefinisikan kelas thread ditunjukkan pada tabel 6.1. Silahkan dibaca seperti biasa, fungsi-fungsinya, deskripsinya. Nah, untuk cara mudahnya menggunakan kelas thread, mari kita langsung praktekkan saja. Oke, dengan melakukan extend dan mengoverride metode run. Nah, kita langsung coding saja. Kalau nggak salah tidak terlalu panjang codingannya. Kita mulai prakteknya. Yang pertama, dipersiapkan dulu. Oke. Baik, seperti biasa kali ini kita tidak pakai import terlebih dahulu. Public class extend thread extend thread. Integer salah. Kita coba thread number. Integer 6, isinya adalah thread number sama dengan 6. Seperti biasa kita save dulu. Namanya Jav. Oke. Ups, salah. Java. Nah,
Oke, lanjut. Run method is executed when thread first started. Public void run okay. System out println isinya I am thread number keberapa ini, number ke 1 misalnya, thread number try sleep, kita kasih waktu setting 5000, catch interrupted system out thread number tambah is finished. Finished. Oke. Public static, kita buat lagi public static void main string argument system out println creating thread 1, thread 1 sama dengan new extended 1 dot out println creating thread 2. Oke, sudah jadi. Seperti biasa, mari kita coba keringannya langsung saja.
Java compiler ada error. Yang mana? Di 4. Sorry. Wah, makin banyak errornya. Oke, selesai. Sekarang kita jalankan Java Extended. Creating thread 1, creating thread 2, IM thread number 2, IM thread number 1. Oke. 2 is finished, 1 is finished. Selesai. Oke, terbukti di sini IM thread 1 ya, nggak masalah lah. Oke. Kemudian cara lainnya adalah melakukan kalau yang tadi kita melakukan extended, jadi di sini melakukan extend class thread tidak selalu bisa digunakan untuk membuat aplikasi multi-thread. Hal ini karena Java hanya mendukung single inheritance, sehingga jika suatu kelas telah extended class thread maka tidak bisa melakukan extend dari kelas yang lainnya, yang bisa juga diperlukan sebetulnya. Untuk itu maka interface runnable dapat digunakan untuk membuat aplikasi multi-thread. Contohnya seperti ini kalau pakai runnable. Tambah kecil aja nih, mudah-mudahan kebaca. Saya geser dikit aja deh. Oke, kita lihat. Nah, karena kurang lebihnya sama, copy aja biar cepet. Oke, control faster, control save. Ini salah, kita berikan nama dia runnable thread. Implements runnable. Seperti biasa kita save di sini, Ctrl C, Ctrl save v.java. Oke, apa yang diperlukan? Run method executed when thread first. Ya, kayaknya ini kita skip dulu, delete saja dulu. Oke, langsung ke runnable, public void run. Oke, system out print I am an instant. Of the Java, ini ceritanya dia ngomong Java lang runnable interface. Oke, ini bisa dikit. Oke, interface gitu kan. Kemudian kita tutup. Mana tutup? Kemudian di sini main method to create and start thread. Public static void main string argument. Oke, ini pilihannya di
sini argumennya. System out printed creating runnable object. Oops. Oke. Create runnable object. New runnable thread create a thread and pass the runnable object. T1 sama dengan new thread run. Second thread T2 new thread run. Oke. Start boot T1 start, T2 start. Oke, selesai. Kita tes compile terlebih dahulu seperti biasa. Javac extended. Oke, Javac run. Ada yang salah? Oke, nggak ada yang salah. Java runnable class. Oke, creating first thread, creating second thread. I am instance of Java Lang runnable interface. I am in. Oke, selesai. Silahkan kalian pelajari apa perbedaannya. Silahkan dibahas perbedaannya. Saya akan praktekkan. Di sini sebenarnya udah dijelaskan perbedaan-perbedaannya. Nah, selanjutnya adalah melakukan interrupting. Nah, ini bisa kalian kerjakan. Jadi saya akan berikan tugas untuk selanjutnya. Silahkan kalian ikuti, kemudian kalian bahas apa sih perbedaan-perbedaannya dengan yang sudah dijelaskan di atas atau didemokan di atas. Apa saja yang harus kalian kerjakan? Pertama yang 6.3, kemudian 6.4. Ini artinya untuk memperdalam penggunaan thread itu sendiri. Oke. Karena thread bisa di-interrupt, bisa di-stop, bisa di-pause, kemudian nanti di-resume. Oke. Jadi suatu aplikasi itu bisa kalian klik, berhenti dulu, klik, jalan lagi. Nah, silakan dipraktekkan. 63, 64, 65. Oke. Baik, itu saja. 63, 64, 65 silakan dikerjakan. Karena minggu depan insya Allah prakteknya masih lanjut tentang thread ini. Thread ini cukup panjang, thread ini cukup panjang. Di 7-nya juga masih lanjut, masih bicara tentang program threading. Oke, sampai di sini dulu video kita tentang praktek multi-threading programming. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa dibahas nanti di grup. Akhir kata, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.